Oke, Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika laporan. Di sini saya telah menyampaikan PPT-nya. Mungkin kita akan sama-sama belajar tentang sistematika laporan Bahasa Indonesia ini. Oke, di sini dalam matkul Bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan tentang sistematika laporan, yang mana sistematika ini adalah, laporan adalah urutan letak dari bagian-bagian yang ada dalam sebuah laporan. Sistematika laporan penelitian itu penting karena dapat menuntun pembaca mengikuti alur berpikir penelitian dan agar laporan penelitian mudah dipahami serta untuk memenuhi kaidah penulisan laporan penelitian. Jadi di sistem ini kita akan eh, mempermudah untuk semuanya dalam laporan penelitian ini dapat menurut dalam pembacaannya dapat mengikuti alurnya dengan mudah. Oke, selanjutnya itu saya di sini saya akan menjelaskan tentang saya terlebih dahulu, perkenalkan. Nah, terus lalu kita akan di sini mana penelitian kuantitatif, kualitatif, dan juga artikel hasil penelitian ilmiah. Baik di sini, yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iza Warohma, S1 Akuntansi, kelas 1E dengan NPM C1C023166. Boleh? Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat penelitian. Apa ada hakikat-hakikatnya yang di sini? Yang pertama, sistematika laporan adalah urutan letak dari bagian-bagian yang ada dalam sebuah laporan. Sistematika laporan penelitian penting karena dapat menuntun pembaca mengikuti alur berpikir penelitian dan agar laporan penelitian mudah dipahami serta untuk memenuhi kaidah penulisan laporan. Baik, selanjutnya ada hakikat yang kedua, yaitu adalah penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Oke, selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu di mana metode penelitian ini prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Oke, cara ilmiah. Yang pertama, yaitu ada rasional. Masuk rasional itu masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Otomatis kita akan memudahkan mereka untuk dalam pemahaman. Lalu terdapat juga empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga ada sistematis, langkah-langkah yang logis, di mana ini masuk akal dalam langkah-langkahnya. Lalu terus juga ada valid, derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data dapat dikumpulkan oleh peneliti. Nah, valid fakta pasti ada itu bukti-bukti yang harus kita kumpulkan lalu kita teliti terlebih dahulu. Lalu reliable, yaitu derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Oke, di sini ada fungsinya pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian yang baik. Apa saja sih yang penelitian baik itu? Yang pertama, ada bermanfaat bagi kebaikan. Yang kedua, mengandung nilai kebaruan. Terus yang ketiga ada tema up to date. Misalnya yang dikaitkan dengan pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap efisien kerja pegawai, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, data dapat dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, gambar untuk mempermudah yang membacanya paham seperti itu. Paham untuk kita lihatkan gambarnya atau diagramnya, tabel seperti di perusahaan itu pasti dalam akuntansinya harus saat presentasi harus memperlihatkan juga yang namanya diagram keuangan
perusahaan tersebut. Lalu di sini ada juga 6, yaitu orisinil dan tidak mengandung plagiasi. 7, yaitu bisa dipublikasikan dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan siklus proses penelitian metode ilmiah. Yang mana siklusnya ini yang pertama adalah pelaporan dan evaluasi penelitian. Apa aja isi dalam pelaporan dan evaluasi penelitian? Yaitu kita harus memutuskan tentang audensi, menstrukturkan laporan, menulis laporan dengan sensitif. Lalu identifikasi permasalahan penelitian ini eh, apa saja yang kita lakukan? Yang pertama adalah menetapkan permasalahan, menjustifikasikannya, lalu yang ketiga yaitu menyebutkan pentingnya untuk menelitinya bagi audensi tertentu. Lalu ada juga tinjauan kepustakaan, di mana tinjauan di sini yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan sumber, menyeleksi sumber, merangkum sumber. Selanjutnya ada penetapan maksud penelitian. Dalam penelitian ini kita pasti ada penetapan maksudnya dalam penelitian tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi maksud pernyataan, lalu kedua mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotes. Selanjutnya yaitu kita mengumpulkan data. Setelah penetapan maksud penelitian tadi, kita mengumpulkan data-data yang secara fakta. Lah, apa saja itu yaitu menyeleksi individu-individu untuk diteliti, yang kedua mendapatkan izin, yang ketiga mengumpulkan informasi. Setelah dapat izin tadi, kita mengumpulkan informasi lebih banyak hingga sampai jangan ada yang salah atau malah itu hanya hoax seperti itu untuk menghindar kata hoax. Lalu untuk analisis dan selanjutnya itu analisis dan interpretasi data, yaitu yang pertama menguraikan data, lalu kedua mempresentasikan data, lalu menjelaskan data. Oke, setelah menjelaskan siklus proses penelitian ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan metode penelitian. Perkembangan metode penelitian ini ada 3. Yang pertama ada kuantitatif, ada kualitatif, campuran. Yang pertama yaitu kuantitatif, yaitu menguji atau membuktikan teori. Kalau kualitatif yaitu menghasilkan atau mengembangkan teori. Ketiga, campuran, yaitu adalah membuktikan dan mengembangkan teori. Oke, di sini ada jenis penelitian kuantitatif. Dalam jenis kuantitatif ini, satu, eksperimen, yaitu pemberian tindakan. Yang pertama adalah uji beda satu sampel. Yang kedua, uji beda dua sampel berpasangan. Tiga, uji beda dua sampel bebas. Empat, uji beda dua rata-rata sampel tak bebas. Yang kelima, uji bebas dua rata-rata, sampel tak homogen. Yang keenam, ada uji ANOVA. Yang ketujuh, analisis kovariat. Yang kedua, di sini setelah itu, jenis penelitian kuantitatif ini, yang kedua adalah korelasi, tidak memberikan tindakan. Ada yang tidak memberikan tindakan, yang pertama adalah korelasi sederhana, yang kedua adalah korelasi ganda. Lalu di sini juga ada eh, saya akan menjelaskan yang ketiga, dalam jenis penelitian kuantitatif ini ada survei, di mana survei ini bagian dari ekspor faktor. Yang pertama adalah cross sectional, yang kedua ada the successive independent sample design, yang ketiga adalah longitudinal. Baiklah, dalam korelasi tadi, yaitu mempunyai regresi, yang mana yang pertama analisis regresi sederhana, anarek ganda, 2 prediktor, yang ketiga anarek ganda, 3 prediktor, yang empat anarek komponen utama. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang jenis penelitian
kualitatif, yang tadi kuantitatif, di sini ada selanjutnya kualitatif. Oke, dalam kualitatif ini adalah grounded theory. Ada etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, historis. Yang pertama grounded theory, yaitu menghasilkan teori, karena teori yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah substantif, etnografi, yaitu tema budaya terbentuk dalam suatu kelompok. Budaya sama, pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang sama. Selanjutnya adalah studi kasus. Di sini studi kasus yaitu penelitian kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakangnya, keadaannya, dan interaksi yang terjadi. Lalu ada naratif, yaitu mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan atau menarasikan tentang kisah kehidupan seseorang. Ini naratif itu tentang menceritakan kisah kehidupan seseorang. Lalu di sini juga ada fenomenologi, yaitu mengali data untuk menentukan makna dari hal yang mendasar dari fenomena, realita, atau pengalaman yang dialami. Lalu di sini adalah historis, fokus pada peristiwa atau waktu yang sudah berlalu melakukan rekonstruksi masa lalu dengan data atau saksi sejarah yang masih ada sekarang. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga jenis penelitian campuran. Yang pertama adalah penelitian pengembangan, lalu penelitian tindakan, penelitian deskriptif, lalu di sini ada paralel konvergen, terus sekuensial, explanatoris, sekuensial, eksploratorik. Yang pertama, penelitian pengembangan, yaitu adalah menghasilkan produk dengan langkah-langkah pengembangan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Di sini mempunyai kesalahan. Di sini kuantitatif dan kualitatif. Penelitian tindakan yaitu memberikan tindakan pada satu kelas dengan harapan mampu meningkatkan kemampuan siswa dengan sistem siklus. Lalu penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan data kuantitatif dan juga kualitatif. Lalu di sini ada paralel konvergen, yaitu pengumpulan data kuantitatif, pengumpulan data kualitatif, dan hasil data kuantitatif dan kualitatif menggabungkan hasil untuk dibandingkan, menginterpretasi. Jadi yang kedua ini tadi, kita bandingkan untuk memperbandingkan dan menginterpretasikan. Pretasi. Selanjutnya adalah sekuensial, yaitu sekuensial explanatoris, yaitu adalah pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Hasil kuantitatif tadi menentukan hasil kualitatif untuk dijelaskan. Pengumpulan dan analisis data kualitatif, hasil kualitatif. Lalu ada sekuensial eksploratorik, yaitu pengumpulan dan analisis data kualitatif. Hasil kualitatif, data kualitatif, hasil kualitatif menggunakan hasil untuk membentuk variabel, instrumen, dan juga intervensi. Selanjutnya di sini ada tentang sistematika, proposal, penelitian kuantitatif, dan juga LTA atau skripsi atau tesis ataupun disertasi. Di sini yang pertama ada bab pertama itu sistem proposal kuantitatif. Yang pertama itu ada pendahuluan. Bab pertama itu pendahuluan, yaitu ada latar belakang, yaitu menjelaskan kelemahan ataupun diberikan solusi variabel atau disampaikan potensi sehingga mempengaruhi yang lainnya. Terus tuh lalu ada yang ke B, ini ada ruang lingkup penelitian berisi batasan masalah. Lalu rumusan masalah seperti biasa, rumusan masalah itu apakah, adakah, apa. Lalu selanjutnya itu ada tujuan penelitian, mengetahui pengaruh atau hubungan yang sering kita teliti ini. Lalu ada manfaat penelitian, manfaat teoretis dan juga manfaat praktis. Lalu yang selanjutnya itu ada definisi operasional, menjelaskan secara operasional variabel X dan Y. Maksudnya itu contoh yang satu dan satunya lagi.
Bab 2 yaitu ada kerangka teori dan kerangka berpikir. Yang pertama itu ada teori yang digunakan, B penelitian-penelitian relevan, C ini kerangka berpikir, isi-isi bab 2 itu. Ke hipotesis penelitian, hipotesis penelitian ini ada pengaruh yang satu ini terhadap yang satunya lagi, atau ada hubungan X dengan Y, atau hubungan penelitian satu dengan yang kedua. Lalu di bab 3 metodologi penelitian. Ada metode penelitian menjelaskan metode dan desain penelitian. Terus selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian, deskripsi variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, lalu ada instrumen penelitian, lalu uji coba instrumen, teknik analisis data, uji persyaratan, uji normalitas atau uji homogenitas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Ini termasuk ke dalam teknik analisis data. Selanjutnya itu ada daftar pusaka. Sesuaikan dengan dikutip di isi dan sebaliknya. Format bisa APA, MILA, terus ada AA, Vancouver, dan Chicago. Terus di sini juga LTA atau skripsi atau tesis atau disertasi, yaitu di mana mempunyai abstrak, seperti abstrak ini halaman setelah lembar, pengesahan menggunakan pola IMRAD, kata kunci maksimal 250 kata. Nah, di bab selanjutnya yaitu hasil dari pembahasan. Yang pertama itu hasil penelitian, jawab sesuai rumus masalah. Tadi kan udah ada rumus masalah. Lalu di sini kita membahas menjawab rumus masalah. Sampaikan hasil penelitian berupa uraian tabel dan gambar. Ingat, jangan dikomentar dahulu. Setelah kita hasil penelitian ini tadi kita jawab semua, jangan ada komentar terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita pembahasan lebih dalam. Bandingan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Bab selanjutnya yaitu adalah penutup, di mana penutup ini isinya ada kesimpulan, jawab sesuai jumlah rumusan masalah dan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan saran. Saran sesuai dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian lanjut. Daftar pustaka, sesuaikan yang dikutip dan sebaliknya format bisa APA, MILA, IAA atau Vancouver dan juga Chicago. Dan di sini juga ada lampiran. Instrumen lampiran ini berisi instrumen penelitian, data penelitian diperoleh, dan proses analisis data. Oke, selanjutnya yaitu adalah di mana eh, sistematika proposal penelitian kuantitatif, yaitu bab 1, yaitu pendahuluan, kualitatif, yang tadi kuantitatif, yang ini kualitatif. Yang pertama adalah pendahuluan, hampir sama ya, latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumus masalah, tujuan penelitian, terus ada manfaat penelitian, definisi istilah. Nah, di sini juga untuk bab selanjutnya yaitu landasan teori. Teori yang digunakan penelitian-penelitian relevan. Metodologi penelitian yaitu metode penelitian yang isinya itu waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian. Ini hasilnya itu penelitian dibantu pedoman wawancara, lembar observasi, dokumen handicap. Lalu berisi juga uji keabsahan data, teknik analisis data ini terdapat 4. Kalau tadi ada 2, kalau yang ini ada 4. Yang pertama reduksi data, display data, interpretasi, kesimpulan. Nah, terakhir itu adalah daftar pustaka, yaitu sesuai dengan kutipan isi, sebaliknya dalam format bisa sama seperti yang tadi. Lalu di sini juga ada abstrak. Untuk masih ini persyaratannya juga sama. Lalu bab selanjutnya itu hasil pembahasan, hasil penelitian, jawab sesuai dengan rumus masalah, sama juga yang kayak kuantitatif, pembahasan. Lalu di sini juga penutupan, kesimpulan sama saran, sama. Daftar pustaka, sama juga. Lampiran berisi sama.
Lalu selanjutnya itu adalah penjelasan sistematika metodologi penelitian di bab 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa metode penelitian itu. Yang pertama, metode penelitian berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Yang kedua, atau B, waktu dan tempat penelitian, yaitu menjelaskan waktu dan tempat penelitian kita untuk meneliti penelitian teks dan tempatnya adalah teks tersebut. Terus ada juga data dan sumber data, menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif. Lalu ada teknik pengumpulan data, menjelaskan cara pengumpulan data, kuantitatif, teks, dan juga kuesioner, kualitatif, wawancara, observasi dokumentasi. Kalau untuk jelaskan juga instrumennya, bila kualitatif, instrumen utama adalah penelitian. Bila kuantitatif, tes atau kuesioner. Itu beda keduanya, kualitatif dan kuantitatif. Lalu di sini juga ada teknik atau prosedur analisis data. Yang mana di sini menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data. Lalu sesuaikan langkah-langkah, sesuaikan dengan desain penelitian digunakan. Lalu di sini juga ada uji keabsahan data. Uji keabsahan data itu apa? Jelaskan tingkat keterpercayaan data yang diperoleh. Kuantitatif dengan validitas dan juga reliabilitas, kualitatif dengan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas. Oke, selanjutnya ada sistematika proposal penelitian kuantitatif dan pengembangan. Di sini yang pertama ada semuanya hampir sama dari latar belakang, bab 1, 2, 3, semuanya sama. Dari kuantitatif dan pengembangan ini sama. Namun, ada yang mempunyai perbedaan, yaitu pertama, kalau bab landasan teori, kalau untuk kuantitatif itu adalah hipotesis penelitian, sedangkan kalau landasan teori untuk pengembangan, yaitu adalah rancangan model. Nah, untuk bab ketiganya juga mempunyai perbedaan, yaitu perbedaannya itu terletak di semuanya hampir sama, namun ini terletak di sini yang F dan juga H ini mempunyai perbedaan, yaitu jika pengembangan maka akan dibalik. Kalau ini kan kuantitatif urutannya. Kalau kalau pengembangan itu teknik analisis data terlebih dahulu, baru yang hipotesis penelitian, setelah itu uji keabsahan data penelitian yang terakhir. Oke, selanjutnya ada di bab selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Itu hampir sama semua, tidak ada beda dari hasil penelitian, yaitu adalah jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian, eh, baik dalam bentuk data uraian, tabel, dan gambar. Pembahasan isinya hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori-teori sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian, solusi dari masalah. Terus ada juga bab selanjutnya itu sama, simpulan dan saran. Terus ada terdapat daftar pustaka dan juga lampiran. Artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, di sini adalah artikel ilmiah hasil penelitian, yaitu di mana di sini berisi judul, diikuti nama penulis, terus instansi, dan email penulis. Abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang berisi masalah atau potensi penelitian, lalu ada tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hasil penelitian, serta diikuti kata kunci maksimal 250. Lalu pendahuluan yang berisi latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah, terus tujuan penelitian dan manfaat penelitian ditulis menyatu dan tidak dalam subbab. Lalu di sini ada landasan teori berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Terus ada metodologi penelitian yang berisi metode penelitian dan sumber data untuk
penelitian kualitatif atau populasi dan sampel untuk penelitian jenis kuantitatif, waktu dan tempat penelitian. Terus ada juga ini juga masih ada. Lalu ada juga hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan dan persamaan hasil penelitian dan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian minimal 6 halaman. Lalu di sini juga ada kesimpulan berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian disertai saran dan rekomendasi. Dan selanjutnya ada daftar pustaka ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan juga penerbit. Contohnya bisa dilihat di sini. Lalu teknik penulisan ilmiah, yaitu ada pengertian pertama, teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Selanjutnya, yaitu adalah di mana jenis kaidah ilmiah ini ada yang pertama kutipan, dua format tulisan, tiga penulisan daftar pustaka. Selanjutnya ada penulisan kutipan. Nah, di sini saya menjelaskan penulisan kutipan itu apa saja. Kutipan langsung, yaitu dia nih ada yang kutipan langsung, ada yang juga tidak langsung. Nah, untuk itu kutipan langsung ini mengutip sama persis dengan teks aslinya. Jenis kutipan langsung ini ada kutipan langsung pendek jika lebih dari 4 baris atau 40 kata. Terus ada kutipan diintegrasi dengan teks, disajikan menyatu dengan teks. Jaraknya 2 spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote, catatan kaki, atau penanda body note, catatan pustaka. Terus contohnya seperti ini. Ini kutipannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kutipan langsung panjang. Itu apa saja? Yang pertama di sini adalah lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kutipan dipisah dengan jarak 2 spasi. Jaraknya kutipan 1 spasi. Tidak menggunakan tanda petik. Sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut jika menggunakan catatan kaki atau catatan pustaka. Lalu kutipan menjorok ke dalam 6-7 ketukan. Jika kutipan dimulai dengan paragraf baru, kata kutipan pertama dijorokkan lagi ke 5-7 ketukan. Ya, selanjutnya ini yang saya bilang tadi, kutipan tidak langsung, yaitu adalah mengutip dengan cara mengambil inti sarinya dengan bahasa sendiri. Jadi cuman sedikit dan ambil inti-intinya saja dengan bahasa sendiri. Yaitu atau yang pertama, aturan kutipan tidak langsung, yaitu kutipan diintegrasi dengan teks. Jarak 2 spasi, tidak menggunakan tanda kutip, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan sama seperti tadi, yaitu catatan kaki ataupun catatan pustaka. Nah, di sini ada juga penulisan catatan pustaka, yaitu apa sih itu penulisan catatan pustaka ini? Yang pertama, jika nama pengarang ditulis sebelum bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah kalimat sesuai dengan keperluan, kemudian ditulislah nama akhir pengarang, lalu tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam tanda kurung, baru kutipan ditampilkan, baik dengan kalimat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, jika nama pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah dahulu pengantar kalimat yang sesuai dengan keperluan. Tampilkan kutipan, kemudian disebutkan nama akhir pengarang, terus tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Dan akhirnya diberi tanda titik. Lalu yang ketiga yaitu ketentuan 1 dan 2 berlaku juga bagi kutipan yang berasal dari suatu sumber pengarangnya. 2 orang. 4. Jika diperlukan lebih dari satu buku rujukan untuk kepentingan pendapatan tersebut dan buku-buku tersebut membicarakan hal yang sama, penampilnya yaitu dengan nama akhir, koma, tahun terbit,
Titik dua halaman titik koma penulisan kedua. Lalu kelima itu jika nama pengarang lebih dari dua orang, yang disebutkan hanya pengarang pertama dengan memberikan et a atau DKK. Maksudnya DKK ini teman-teman yang lainnya. Berarti yang kawan-kawan di belakang nama tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah catatan kaki. Saya di sini tadi kan ada catatan kaki ataupun tentang penulisan catatan pustaka. Nah, sekarang yaitu adalah catatan kaki, di mana catatan kaki ini digunakan untuk menunjukkan sumber sebuah kutipan dan dapat juga membuat keterangan-keterangan lain terhadap teks. Pada catatan kaki terdapat nomor penunjukan yang sama dengan teks. Nomor penunjukan selain dengan angka dapat dilakukan dengan tanda asterik, ini asterik, yang seperti bintang ini. Lalu di sini adalah format penulisan ilmiah, yaitu adalah dalam penulisan ilmiah ini kertas sebaiknya HPS berukuran A4, 21 kali 29,7 cm. Lalu di sini ada kulit sampil digunakan kertas yang agak lebar. Yang D, format penulisan ilmiah, yaitu adalah kertas sebaiknya, yaitu adalah HPS berukuran A4. Lalu di sini juga ada nomor yang kedua, yaitu kulit sampul digunakan kertas yang agak tebal. Jangan yang tipis. Ada kan kertas yang tipis, berwarna coklat. Nah, itu tidak dibolehkan. Ukuran untuk tanjuk 14 dan untuk hurufan anak bab dan penjelasan lain digunakan ukuran 12. Ya, lalu ada 4. Ukuran kertas dengan pola ukuran. Margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan juga margin kanan 3 cm. 5. Jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Roman. Ini ada ini. Di Word itu penulisannya harus yang ini, Times New Roman. Lalu ada yang keenam yaitu spasi 2 untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk artikel ilmiah, jurnal dengan spasi 1,5 atau 1. Lalu yang ketujuh yaitu adalah penomoran, bisa menggunakan penomoran angka Arab atau gambaran angka dari huruf, misalnya bab menggunakan angka Romawi, anak bab tingkat 1 A, B, C, atau 1.1, 1.2. Kemudian anak bab tingkat 2 yaitu bisa kita gunakan 1, 2, 3 atau 2.1, 2.2 dan seterusnya. Selanjutnya di sini adalah penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka ini ada penulisan daftar pustaka yang pertama ada APA, yang kedua ada Harvard, terus 3 IAA, terus ada MLA, terus ada juga Vancouver, terus ada Chicago. Terus contohnya itu contoh model sistem APA yaitu pertama buku misalnya. Kalau buku itu ada nama, koma, terus Y, titik, 2000 berapa, 2019, dalam kurung, penulisan apa, menulis esai, terus Jakarta, tempat, Raja Grafindo, tempat terbit. Terus ada juga yang jurnal seperti apa. Kriterianya yang dimiringkan nama jurnal dan volumenya kalau dalam jurnal. Terus selanjutnya di sini daftar pustaka menggunakan format MLA, the Modern Language Association. Contoh yaitu seperti ini. Dapat kita lihat di sini adalah contoh MLA. Lalu di mana yang terakhir adalah daftar pustaka dengan program Mendeley. Biasanya orang banyak menggunakan Mendeley karena lebih mudah. Contohnya seperti ini. Ini hanya untuk kita mendownload install Mendeley, bukan contoh dari hasil Mendeley. Kalau contoh untuk hasil Mendeley ini sama seperti daftar pustaka yang lainnya, namun lebih praktis untuk menatahnya. Oke, terima kasih setelah menyimak video saya dalam penjelasan sistematika ini.
kuantitatif, kualitatif, ataupun mengembangkan. Nah, untuk dosen pengampuan saya dalam bahasa Indonesia yaitu ada Dr. Nur Manzah, SPD, dan juga MPD. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.